Lagi kapal-kapal asing pencuri ikan akan ditenggelamkan. Kembali di kabar utama, pemirsa, tim patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyergap 2 kapal asing pelaku illegal fishing di Laut Natuna Utara. Petugas terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan karena para pelaku berusaha kabur dari kejaran petugas. Pemerintah Indonesia akan kembali menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan hari Kamis 18 Agustus. Rencananya 37 kapal ditenggelamkan yang dilakukan sehari setelah perayaan ulang tahun kemerdekaan. Tadinya ditargetkan kapal yang dimusnahkan mencapai 70 unit. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan sedikitnya kapal pencuri ikan akan ditangkap, menunjukkan berkurangnya aksi illegal fishing di Indonesia. Ya, kita hanya dapat 37. Pencurinya berkurang, yang mau ditangkap juga tidak ada. Mereka sudah pergi, meski ada yang baru coba-coba mencuri ikan, yaitu kapal Malaysia di perairan Natuna. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melakukan penangkapan kapal pencuri ikan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut serta polisi air untuk mempersiapkan 37 kapal asing yang telah diputuskan bersalah melanggar batas perairan Indonesia oleh pengadilan setempat. Penenggelaman kapal-kapal asing ini akan dilakukan di sejumlah daerah, yaitu 14 kapal di Pontianak, Kalimantan Barat, 8 di Bitung, Manado, Sulawesi Utara, 5 di Ranai Kepulauan Riau, 4 dari Tarakan, Kalimantan Utara, 3 di Belawan, Sumatera Utara, dan 3 di Tarempa, Kepulauan Anambas yang terletak dekat Semenanjung, Malaysia. Dari 37 kapal, 17 diantaranya berasal dari Vietnam, 11 kapal Filipina, 5 dari Thailand, dan 2 dari Malaysia. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada negara yang bersangkutan melalui Kementerian Luar Negeri. Selain kapal asing, 2 kapal Indonesia akan dihancurkan setelah divonis bersalah menggunakan peralatan memancing yang tidak ramah lingkungan. Ironisnya, sebagian besar kapal-kapal ikan akan tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia justru berasal dari negara-negara tetangga. Pengamat hukum laut internasional Hasim Jalal mengatakan, meski ada kerjasama antar negara untuk mencegah illegal fishing, tetapi dalam praktiknya sulit diterapkan. Dalam banyak kasus pemilik kapal tidak jelas, seringkali kapal pakai bendera Indonesia tapi yang punya kapal bukan orang Indonesia.
Kadang bendera itu double. Pakai bendera apa saja sesuka hatinya pemilik kapal, tidak jelas salah satu di antaranya yang menyulitkan penegakan hukum, jelas Hasyim. Selain itu, batas-batas wilayah yang masih menjadi sengketa juga menjadi hambatan. Meski dalam hukum internasional jelas diatur hak tiap negara itu berada dalam zona ekonomi eksklusifnya, dan jika ada kedapatan menangkap secara ilegal, boleh ditangkap. Yang lebih menyulitkan lagi juga banyak batas-batas dari pengawasan perikanan yang tidak jelas. Kita menangkap dari zona ekonomi kita, padahal negara tetangga belum mengakui itu zona ekonomi kita, kecuali dengan Filipina. Kalau dengan Malaysia dan Vietnam itu belum ada, meski sudah ada perundingan selama beberapa tahun, ungkap Hasyim. Hasyim mengatakan mencegah illegal fishing di kawasan ASEAN dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama pencegahan, ujarnya.